Ini kesukaan anak bunda ya, makan seperti ini. Nasinya ini dikasih minyak wijen, terus isinya itu ada kimchi, ada telur dadar, ada wortel, terus ya ada nugget di dalamnya. Jadi kalau makan seperti ini anak bunda yang perempuan itu lahap ya. Itu ada sausnya. Jadi dicocolin ke saus kalau makan. Mari makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya dapat jodoh? Sebenarnya Allah itu sudah menceritakan wabis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada jalan rezekimu. Jadi rezeki itu cakupannya luas ya. Bukan hanya dapat makanan, minuman, atau pakaian, atau yang berhubungan dengan harta benda saja ya. Rezeki taufiknya Allah itu termasuk rezeki. Dapat anak soleh soleha itu termasuk rezeki. Dapat jodoh itu termasuk rezeki. Jadi anak-anak yang sulit mendapatkan jodoh ya memang biasanya sering debat ya sama orang tuanya. Jadi kalau diajak diskusi itu sering gak nyambung, sering berlawanan. Makanya biasanya naksir anak laki-lakinya nggak mau, terus ganti nanti ada anak laki-laki yang naksir dianya yang nggak mau, terus begitu. Jadi nggak ketemu. Ini biasanya anak-anak yang suka debat. Jadi anak-anak yang dinasihati orang tua sering berlawanan, tapi baik itu maksudnya ya suka membelikan sesuatu, entah itu makanan, minuman, pakaian. Terus ya kalau ayah atau ibunya itu beli sesuatu, misalnya beli mobil, terus uangnya kurang, terus ya beliau itu mau meminjamkan ya istilahnya, itu kan termasuk berbuat baik ya. Yang seperti ini biasanya jodohnya agak lama ya, dapat jodoh tapi agak lama ya. Agak lamanya ya karena sering debat, sering tidak mendengarkan nasihat. Nah, dapat jodohnya ya karena berbuat baik, sudah berbuat baik. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan jodoh sampai akhir hayatnya itu biasanya selain tidak patuh nasihat orang tua, sering debat, juga memang kurang baik. Jadi kata-katanya sering kasar, sering bikin nangis orang tua ya, sering gak patuh perintahnya, juga kurang baik. Kurang baik ini maksudnya ya gak pernah memberikan sesuatu, entah itu membelikan pakaian, makanan, minuman, enggak. Jadi biasanya yang model begini ini bukan hanya lama jodohnya, tapi biasanya sampai akhir hayat masih belum mendapatkan jodoh ya, biasanya seperti itu. Jadi di Al-Quran sudah diterangkan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia ini yang senantiasa terus menerus melakukan kebaikan ya. Kebaikan inilah yang harus diurai. Kebaikan itu apa ya? Puasa, sholat, zakat, melakukan sholat sunnah yang berupa qobliyah ba'diyah, termasuk puasa Senin Kemis, berbuat baik dengan orang tua, termasuk hormat. Nah, jangan menyakiti. Kalau Allah itu sudah melarang jangan menyakiti ya lakukan. Karena kalau sering melakukan yang berupa menyakiti orang tua ini nanti kan tidak dapat ridha Allah. Nah, jodohnya nanti jadi lama. Salah satunya seperti itu. Jadi salah satu yang menjadi acuan itu ya sholatnya itu harus tertib, itu yang pertama ya. Terus jangan menyakiti orang tua, harus berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan saudara, dengan teman ya. Insya Allah kalau melakukan ini akan secepatnya mendapatkan jodoh. Jadi sebenarnya di Lauhil Mahfuz itu memang sudah ditulis. Jadi orang itu ya mungkin kurang tahu ya, tapi kepanjangan dari Lauhil Mahfuz itu ya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran inilah banyak takdir-takdir yang sebenarnya Allah itu menceritakan, sudah diceritakan dalam Al-Quran. Banyak sekali orang yang mungkin kurang paham ya. Jadi rezeki itu memang ya harus dijemput. Di langit ada jalan rezekimu. Nah, ini yang sudah dijanjikan Allah itu apa? Allah akan memberikan kenikmatan di dunia,
dan musibah. Diberikan kenikmatan karena melakukan muhsinin, kebaikan yang terus menerus, dan akan diberikan musibah bagi orang yang senantiasa ya melakukan kesalahan demi kesalahan, dan itu terus menerus dilakukan, nanti diberikan musibah di dunia. Kalau di akhirat janjinya apa? Ya dimasukkan ke dalam surga bagi orang yang taat, dimasukkan ke dalam neraka bagi orang yang durhaka. Ya itu memang sudah tertulis dalam Al-Quran. Jadi kalau orang itu patuh, ya pasti Allah itu akan menjanjikan memberikan surga. Jadi anak-anak yang berbakti pada orang tua ini biasanya ya jodohnya nggak lama ya. Tapi kalau jodohnya agak lama, ini biasanya ya baik sama orang tua tapi sering debat. Kalau diajak diskusi sering berlawanan ya. Makanya ya nggak ketemu-ketemu, suka sama anaknya nggak mau, anaknya mau, dianya yang nggak suka ya. Terus seperti itu. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.